Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ketemu lagi dengan saya dengan mapel ilmu pengetahuan alam pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Pada semester 1 kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, pewaris sifat dalam pemulihan dan kelangsungan hidup makhluk hidup, listrik statis dan peranannya dalam kehidupan, serta listrik dinamis. Anak-anakku, yang pertama yaitu pada pertemuan kali ini yaitu kita membahas sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia nanti yang kita pelajari adalah pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, serta kesehatan manusia. Pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Apa sih mitosis itu? Coba perhatikan gambar dan dengarkan dengan baik. Pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan perbaikan atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2 yang disebut dengan diploid. Siklus hidup sel dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase dan pembelahan. Tahapan-tahapan mitosis. Yang pertama yaitu interfase. Interfase yaitu tahapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel terjadi proses metabolisme yang tidak mempengaruhi dalam perubahan morfologi sel. Terdiri atas 3 fase, yaitu yang pertama pembentukan organel sel dan pertumbuhan sel. Yang kedua yaitu proses replika DNA. Yang ketiga yaitu pertumbuhan organel. Fase pembelahan mitosis yang kedua yaitu profase. Profase adalah benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleus akan menghilang. Pada sel hewan, setriol mengalami pembelahan. Setriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Yang kelima yaitu benang spidel lebih mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran. Yang ketiga yaitu metafase. Metafase adalah terbentuk benang spidel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada setromernya. Pada setiap setromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spidel. Perhatikan gambarnya, perhatikan videonya. Itu proses metafase. Berikutnya yang keempat yaitu anafase. Anafase adalah benang spidel memendek. Kromatid menuju kutub yang berlawanan. Mulai terjadi sitokinesis. Yang keempat yaitu telofase. Telofase adalah kromatid yang telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti, membentuk membran nukleus, dan sitokinesis selesai terbentuk 2 sel anakan. Itu mitosis. Nah, sekarang yang kita bahas adalah meiosis. Meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk.
Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu diploid akan menghasilkan 4 sel haploid. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan seperti pada tahap pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis karena ada 2, maka yang pertama coba kita lihat. Pembelahan meiosis yang pertama yaitu profase 1. Membran inti mulai menghilang. Perhatikan videonya. Terbentuk gelondongan pembelahan. Kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi pindah silang. Pembelahan meiosis yang kedua, pada langkah yang kedua yaitu metafase 1, homolog atau kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom memberikan dengan benang spidel pada bagian stromer. Dilanjutkan dengan anafase pada pembelahan meiosis 1. Kromosom homolog ditarik oleh benang spidel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat terpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk ke bagian tengah. Tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Yaitu pada fase meiosis yang terakhir yaitu telofase 1. Atau telofase pada meiosis 1 itu terjadi berikutnya yaitu telofase. Apa telofase? Telofase itu adalah retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleus mulai terbentuk, terjadi sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Pada fase meiosis kedua, yang pertama yaitu profase, membran nukleus dan nukleus mulai menghilang kembali. Perhatikan. Setrosom membelah dan sepasang setriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spidel yang memancarkan dari kedua setriol. Waktu ini lebih singkat dibandingkan tahapan yang lain. Berikutnya pada meiosis kedua yaitu tahapan metafase atau metafase 2, yaitu setiap kromosom haploid berisi 2 kromotid tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang spidel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer khususnya di bagian kinetokor dan ujung lainnya membentang menjadi kutub pembelahan yang berlawanan. Berikutnya tahapan anafase 2. Spidel menarik kromotip menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromotip bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Telofase 2. Tahapan telofase 2 yaitu kromatip di kutub merubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Terima kasih. Sudah habis. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang pertama.
Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya, masih sistem reproduksi. Yang akan kita bahas nanti adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat materi hari ini untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting di buku kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.